Ribuan pemudik asal Sumatera telah memanfaatkan dermaga Pelabuhan Panjang Bandar Lampung untuk kembali ke Pulau Jawa. Sejumlah pemudik telantar di Simpang Pematang Kabupaten Mesuji. Mereka sudah 4 hari menunggu bus yang hendak mengangkut ke Pulau Jawa, namun angkutannya tidak kunjung tiba. Selamat sore pemirsa, Tabi pun. Selain dua topik utama tadi, kami akan memberikan informasi penting dan menarik lainnya dalam Lampung hari ini. Disiarkan secara langsung bersama saya Dian Rahman, kita simak informasi selengkapnya. Saudara, ribuan pemudik asal Sumatera telah memanfaatkan dermaga Pelabuhan Panjang Bandar Lampung untuk kembali ke Pulau Jawa dan arus balik masih mengalir di pelabuhan alternatif tersebut. Ratusan pemudik asal Sumatera ke Pulau Jawa memadati pelabuhan alternatif Panjang Bandar Lampung. Sebelumnya sempat terjadi antrian kendaraan saat menaiki kapal. Tidak kurang dari 8.000 pemudik diberangkatkan melalui Pelabuhan Panjang ke Pelabuhan Ciwandan, Serang, Banten sejak mulai beroperasi melayani pemudik. Pada hari ketiga dan keempat setelah Lebaran menjadi puncak arus balik mudik Lebaran di dermaga tersebut. Salah seorang pemudik Panca mengungkapkan bahwa sempat terjadi antrian saat arus balik mengingat padatnya pemudik yang hendak menaiki kapal namun tidak cukup lama. Antrian juga terjadi pada kendaraan mobil pribadi atau roda 4 saat menaiki kapal titian Nusantara di Pelabuhan Alternatif Panjang Bandar Lampung. Rata-rata antrian ini juga diakibatkan para pemudik yang sempat ketinggalan kapal, sehingga harus menunggu beberapa jam untuk menaiki jadwal keberangkatan kapal selanjutnya dengan jeda waktu mencapai 5 hingga 8 jam. Malam itu kami sudah ketinggalan kapal yang lepas ya, dari jam 2 malam. Harga tiketnya berapa? 54.000. 50.000. Itu satu motor? Satu motor. Rencana mau ke Cengkareng. Jumlah pemudik yang terdata pihak Pelabuhan Alternatif Panjang akan terus bertambah lantaran arus mudik masih terus mengalir hingga hari ini. Agus Mulni Hakim, TVRI Lampung melaporkan. Memiliki jarak yang lebih dekat dibandingkan dengan Pelabuhan Bakahuni, pemudik berharap pada arus mudik berikutnya, pemerintah bisa menyediakan alternatif Pelabuhan Panjang sebagai jalur untuk menuju Lampung maupun sebaliknya. Menghadapi lonjakan pemudik dari Pulau Jawa dan Sumatera, pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan menambahkan jalur alternatif yakni Pelabuhan Panjang bagi masyarakat yang ingin kembali ke daerah asal. Meskipun baru diberlakukan pada arus mudik dan balik tahun 2022 ini, namun karena jarak yang jauh lebih dekat dibandingkan dengan Pelabuhan Bakahuni, hadirnya penyeberangan Pelabuhan Panjang disambut antusias oleh pemudik asal Pulau Sumatera maupun Pulau Jawa. Budi, salah satu pemudik asal Pringsewu yang hendak kembali ke tempatnya bekerja di Jakarta Utara, mengaku memilih Pelabuhan Panjang sebagai jalur penyeberangan menuju Pulau Jawa karena jarak yang lebih dekat dari tempatnya berada di Lampung dan besaran biaya yang dikeluarkan sama dengan di Pelabuhan Bakahuni. Fasilitasnya bagus sih, bersih, toilet juga bagus, nyaman lah kayaknya. Cuman jadwal keberangkatannya ini nggak tentu ini ya. Oh, jadwal keberangkatannya masih nggak tentu ya? Kemarin saya lihat listnya itu jam 8, tapi ini sampai sekarang katanya nunggu menteri. Iya. Ya, menurut info di Bakau itu kan penuh, jadi dioper ke sini. Oh, jadi lebih milih sini? Iya, lebih baik ke sini. Juga kalau misalnya jalannya kita lebih enak dari sini. Sementara Ali Sofyan, pemudik asal Cilegon, berharap perjalanan mudik dari Pelabuhan Panjang bisa terus diselenggarakan oleh pemerintah pusat setiap tahunnya. Selain memangkas biaya perjalanan, tempat sandar kapal dari Pelabuhan Panjang lebih dekat dengan tempat tinggal Ali di Pulau Jawa.
Kepengennya sih tiap tahun pakai kawat ini gitu, biar kita ada inilah gitu. Biar lebih enak jalannya. Betul gitu, nyaman lah gitu. Saya sih kepengennya ya begitu saya. Kalau nggak tahu kalau orang lain, karena saya sendiri orang Cilegon gitu, dan juga dekat kan orang Cilegon dekat, jadi nggak repot-repot gitu. Meskipun jarak yang lebih dekat, para pemudik berharap pelayanan penyelenggaraan melalui Pelabuhan Panjang lebih ditingkatkan, terutama jadwal keberangkatan kapal yang sering tidak sesuai. Selain itu, pelayanan tiketing juga dikeluhkan karena tarifnya tidak sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Alfian Dendra, TVRI Lampung melaporkan. Sejumlah pemudik arus balik terlantar di Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji. Mereka sudah 4 hari menunggu bus yang hendak mengangkut ke Pulau Jawa, namun angkutan yang dijanjikan tidak kunjung tiba. Pemudik yang berasal dari Kabupaten Mesuji umumnya bekerja di Jakarta, Bogor, dan Bekasi. Dari tiket yang sudah dipesan, mereka akan kembali ke tempat bekerja menuju Kalideres, Jakarta menggunakan bus dari Simpang Pematang. Namun bus yang dijanjikan tidak kunjung tiba sehingga pemudik terlantar. Setiap hari mereka harus bolak-balik dari rumah ke loket pelayanan bus. Namun ada juga yang menginap di pospam terdekat karena lokasi rumah jauh dari loket. Terlantarnya sejumlah penumpang menuju Kalideres, Jakarta membuat sejumlah petugas meningkatkan keamanan di sekitar pospam Simpang Pematang. Pasalnya, para pemudik membawa tas besar yang sangat bernilai bagi para pemiliknya. Sri Suryani, salah seorang pemudik asal SP5 Mesuji mengatakan, ia sudah menunggu angkutan sejak Jumat 6 Mei 2022 lalu, namun ia belum melihat hingga Senin 9 Mei belum terlihat tanda-tanda bus yang mengangkut mereka datang. Namun Sri masih akan menunggu bus angkutan dari Mesuji ke Kalideres, meskipun harus menginap di Pospam Simpang Pematang. Ia mengaku jarak rumahnya cukup jauh di SP5 dan takut tidak kebagian bus jika pulang. Mau ke Kalideres. Dari mana alamat Mbak tadi? Dari Mesuji SP5. Iya. Udah berapa lama Mbak nunggu ngantri di sini? Dari hari Jumat, enggak ya. Sampai sekarang belum ada transportasi yang di Jakarta ya? Iya. Ini mayoritas para penumpang ini tujuan mana aja Pak? Kalideres. Kalideres ya? Iya. Untuk para penumpang mungkin yang sampai beberapa hari itu nginap apa gimana Mbak? Ya kalau yang rumahnya dekat bisa dijangkau ya pulang, tapi kalau yang jauh yang nginep di sini lah. Dari Kabupaten Mesuji, Agustinus Raharja, TVRI Lampung melaporkan. Dan saudara, bagaimana situasi arus balik terkini di beberapa wilayah di Lampung? Nah, sudah ada reporter Dea Cynthia di Rest Area Natar, Lampung Selatan. Baik, selamat sore. Ini merupakan salah satu cara dari skema yang diatur oleh pemerintah terkait dengan arus balik tahun 2022 di Provinsi Lampung. Penerapan delay system ini ternyata terbukti efektif untuk mengurangi ataupun mengantisipasi adanya antrian panjang di Pelabuhan Bakauheni. Sehingga pemirsa, 7 hari pasca Lebaran hingga hari ini tidak terjadi antrian yang panjang, tidak terjadi titik kemacetan yang signifikan di area Pelabuhan Bakauheni. Menurut informasi yang kami peroleh juga pemirsa, beberapa pemudik ini mengatakan memilih pulang ke Pulau Jawa pada hari ini dibandingkan pekan kemarin dikarenakan takut terjadi antrian yang panjang di area Pelabuhan Bakauheni. Namun mereka juga senang dikarenakan ini pemerintah mengeluarkan keputusan bahwa memperpanjang hari libur sekolah dan juga aturan WFH bagi para pekerja. Sehingga para pemudik ini tidak terburu-buru untuk kembali ke Pulau Jawa. Baik, terima kasih Dea.
Baik Dea, bagaimana situasi terkini arus balik di sana? Apakah arus balik masih mengalir? Ya, baik pemirsa, situasi terkini di beberapa rest area Jalan Tol Trans Sumatera ini terpantau ramai lancar. Kendaraan ini masih didominasi oleh kendaraan pribadi yang berasal dari Pulau Jawa seperti Banten, Jakarta, dan juga sekitarnya. Namun juga sudah mulai terlihat ini kendaraan bermuatan besar pengangkut barang seperti truk, dan juga pemirsa terkhusus di rest area kilometer 20B ini bagi kendaraan yang melintas di JTTS ini diarahkan terlebih dahulu oleh petugas untuk dilakukan pengecekan perjalanan di mana yang nanti akan menyeberang di Pelabuhan Bakauheni. Pengecekan terdiri dari pengecekan vaksinasi dan juga tiket untuk menyeberang melalui Pelabuhan Bakauheni. Apabila petugas ini menemukan adanya pemudik yang belum memiliki tiket, petugas akan mengarahkan untuk membeli tiket secara online ataupun secara langsung di posko penjualan tiket di rest area kilometer 20B. Dan juga pemirsa, pemudik juga bisa menikmati fasilitas yang ada di rest area JTTS ini. Nah, diantaranya yaitu toilet umum gratis, musola, area restoran, dan juga tempat mengisi bahan bakar. Namun, ini merupakan salah satu cara dari skema yang dibuat oleh pemerintah untuk arus balik tahun 2022. Penerapan delay system ini terbukti efektif untuk menekan ataupun mengantisipasi adanya antrian panjang di area Pelabuhan Bakauheni. Sehingga pemirsa 7 hari pasca Lebaran hingga hari ini tidak terlihat adanya titik kemacetan yang signifikan di area Pelabuhan Bakauheni. Kami juga tadi sempat berbincang dengan para pemudik yang ada di rest area di Jalan Tol Trans Sumatera ini. Mereka mengaku senang bahwa mereka tidak harus terburu-buru pulang ke Pulau Jawa. Dengan begitu mereka mengapresiasi adanya kebijakan atau keputusan pemerintah dengan memperpanjang hari libur sekolah dan juga membuat aturan WFH kepada para pekerja. Dan juga pemirsa, puncak arus balik tahun 2022 ini terjadi pada Sabtu malam tahun 2022 kemarin. Meski demikian hingga hari ini PT ASDP Cabang Bakauheni ini tetap mengoperasikan 7 dermaga dan 43 kapal yang terdiri dari 4 kapal eksekutif dan 39 kapal reguler. Sementara dari rest area JTTS kembali ke studio. Baik, terima kasih Dea Cynthia atas laporannya. Kini kita menuju stasiun kereta api Tanjung Karang, Bandar Lampung. Sudah ada Alfian Dendra di sana. Halo, selamat sore Alfian. Selamat sore. Baik, bagaimana pantauan situasi arus balik stasiun kereta api Tanjung Karang? Ya, untuk sepantauan situasi arus balik di stasiun Tanjung Karang, tadi siang keberangkatan terakhir berangkat pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, di mana kereta menuju Kertapati. Jadi pada hari ini pihak stasiun Tanjung Karang telah mengantarkan 867 penumpang yang akan menuju daerah tujuannya menuju ke arah Kertapati, dan pada hari ini keberangkatan terakhir terjadi pada pukul 13.30 tadi siang, dan saat ini bisa kita lihat di belakang saya kondisi stasiun Tanjung Karang ini sedang menunggu kedatangan penumpang dari Kertapati untuk datang ke Tanjung Karang ini. Dan berdasarkan data yang dirilis oleh pihak stasiun Tanjung Karang, setidaknya dari arus mudik hingga arus balik per tanggal 8 Mei kemarin sudah ada 36.000 lebih penumpang yang datang dan berangkat dari stasiun Tanjung Karang. Dan sementara itu untuk tiket sendiri yang dari arah Kertapati menuju Tanjung Karang itu sudah habis terjual sampai dengan tanggal 12 Mei nanti. Dan sementara yang dari Tanjung Karang menuju Kertapati itu sudah tinggal 1% atau sudah 99% terjual. Dan sementara itu di sini juga bagi pemudik yang ingin berangkat menuju daerah tujuannya juga masih disediakan pos untuk melakukan antigen jika penumpang dewasa belum melakukan vaksinasi booster. Jadi hanya perlu membayar Rp35.000. Penumpang yang belum melakukan vaksinasi booster bisa melakukan antigen di sini. Dan untuk keberangkatan sendiri pihak dari stasiun Tanjung Karang menyediakan 3
tiga kereta api yang berangkat pada pagi pukul 6:30 dan berangkat subuh, pagi dan siang ini tadi keberangkatan terakhir. Nah, dan mungkin sementara itu yang bisa sampaikan dari stasiun Tanjung Karang. Kembali ke studio. Mudik aman, mudik sehat. Baik, terima kasih Alfian Dendra atas laporannya dari Stasiun Tanjung Karang. Dan sebelumnya ada Dea Cynthia dari Rest Area Natar, Lampung Selatan. Selamat sore. Baik pemirsa, jangan beranjak terlebih dahulu karena kami masih akan hadir usai jeda berikut ini. Pak, cobaannya Pak. Dek, sini. Kamu mau pilih yang mana? Terima kasih ya Pak. Silakan Pak. Selamat siang Pak. Selamat siang, ini saya tabung ya Mas. Baik Pak. Masyarakat diharap untuk tetap berjaga-jaga. Lihat deh, serta ada dibeliin baju baru. Bagus banget. Bagus banget itu, Dit. Sayang Bapak nggak bisa lihat langsung ya. Memahami kebaikan setiap momen, membuat mengerti arti kebahagiaan sesungguhnya, seperti arti rupiah yang sesungguhnya saat dipahami fungsinya dalam bertransaksi, berbelanja, dan berhemat. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin. Pemirsa TVRI, pandemi COVID-19 belum berakhir. Sesuai anjuran Presiden, kita semua wajib pakai masker. Jangan pernah lepas masker saat bertemu orang lain. Mari disiplin. Indonesia pulih, Indonesia bisa. Pemirsa, Anda masih bersama kami. Pasca hari Lebaran, harga ayam potong kembali mengalami kenaikan yang signifikan. Di pasar tradisional di Lampung Selatan, harga ayam ukuran besar mencapai Rp65.000 per ekor. Menurut para pedagang, kenaikan harga ayam potong melonjak tinggi tersebut terjadi setelah Lebaran Idul Fitri kemarin. Dari pantauan di pasar tradisional Karanganyar, Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, harga ayam potong kembali mengalami kenaikan harga sejak beberapa hari terakhir. Di pasar tradisional yang hanya ramai pada hari Minggu ini, harga ayam potong untuk ukuran besar Rp65.000 per ekor, ukuran sedang Rp50.000 per ekor, dan untuk ukuran kecil Rp40.000 per ekor. Harga tersebut sama sebelum Lebaran. Untuk harga ayam kampung ukuran besar, para pedagang menjualnya dengan harga Rp75.000 per ekor. Menurut keterangan para pedagang, harga ayam potong mengalami kenaikan sebelum memasuki Lebaran hingga kini. Para pedagang tidak mengetahui secara pasti penyebab harga ayam potong kembali naik, namun diduga disebabkan pasokan dari agen kurang dan permintaan meningkat. Arif, salah seorang pedagang ayam potong di Pasar Karanganyar, mengatakan kenaikan harga ayam potong berdampak pada omset penjualan para pedagang. Saat harga normal, biasanya dirinya dapat menjual 100 ekor ayam potong, namun sekarang hanya sekitar 80 ekor. Kalau per kilonya udah 32 per ekor aja per ekor. Per ekornya aja 40 aja sedang, Om. Sedang. Kalau yang ukuran besar 65 sekarang. 65. Yang kecil? Kecil aja, kecil itu ukuran sekiloan itu udah 32. Ini kenaikan ini kapan sih, Mas? Dari sebelum Lebaran. Sebelum Lebaran? Iya. Lebaran udah harganya udah segini. Lebaran juga udah segini. Malah ini naik lagi. Oh, ini naik lagi. Baru kapan ini naik lagi? Kalau naiknya baru kemarin. Agus Murni Hakim, TVRI Lampung melaporkan.
Harga minyak goreng kemasan yang sebelumnya melambung kini sudah beranjak turun. Walaupun harga minyak goreng turun, namun belum berdampak bagi para pengusaha makanan di kota metro yang membutuhkan minyak goreng curah karena harganya lebih murah. Dus minyak goreng kini dihargai Rp200.000 dari sebelumnya Rp230.000. Namun penjual makanan seperti ayam geprek di kota metro masih mengeluhkan sulitnya mendapatkan minyak goreng curah sehingga mereka harus menggunakan minyak goreng kemasan dan berdampak pada penjualan. Menurut pengusaha ayam geprek Triana, minyak goreng adalah salah satu bahan utama untuk membuat ayam geprek karena harus menggunakan banyak minyak goreng untuk memasak. Warung yang berada di Jalan Raya Stadion Kota Metro ini setiap harinya menghabiskan 2 dus minyak ukuran 1 liter untuk memasak ayam. Harga per porsi ayam geprek sangat terjangkau. Dengan uang Rp10.000, konsumen sudah menikmati rasa gurih dan lezatnya ayam geprek. Namun, sang pemilik Triana tidak mau menaikkan harga ataupun mengurangi porsinya. Ia mementingkan kualitas makanannya dan lebih baik mendapatkan untung sedikit daripada harus menaikkan harga. Keputusan itu ia ambil agar para pelanggan tetapnya tidak beralih ke tempat lainnya. Triana berharap agar pengusaha bisa dipermudah mendapatkan minyak goreng curah. Pokoknya ya tetap pakai minyaknya tetap segitu, cuman ya mungkin dari penghasilan mungkin sedikit agak turun seperti biasanya kan kalau harga normal kan ya lumayan harganya, cuman kalau semuanya naik ya agak turun lah. Kalau sekarang, untuk sekarang gimana Bu? Kan udah mulai turun tuh. Sekarang udah mulai gimana? Udah grafiknya sudah mulai agak naik lagi. Jadi bisa normal lagi, normal semuanya. Jadi kayak cabai, minyak, ya kalau cabai juga turun sih harganya, cuma sekarang lagi bertahan di minyak. Minyak masih di harga nggak normal. Dulunya kan satu dusnya masih 100-an lebih nih, sekarang kan masih di atas 200-an. Jadi kalau bisa lebih normal lagi dari Dede Selendra, TVRI Lampung melaporkan. Momentum Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah dimanfaatkan umat muslim untuk melakukan silaturahmi dan bermaafan melalui kegiatan halal bihalal. Halal bihalal merupakan sebuah tradisi saling memaafkan antar sesama umat muslim yang biasanya dilakukan saat merayakan Idul Fitri. Melalui tradisi halal bihalal, umat muslim diingatkan bahwa tidak ada seorang manusia pun yang luput dari dosa. Oleh karena itu, sesama umat muslim memohon dan memberi maaf agar hati menjadi bersih. Seperti yang dilakukan keluarga besar Gang Setia dan grup Gang Setia, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung kemarin. Meskipun kegiatan halal bihalal ini baru pertama kali dilaksanakan, namun peserta cukup antusias dan membuat suasana haru. Pasalnya, teman semasa kecil yang tinggal bersama di Gang Setia sudah belasan tahun tidak bertemu, dan pada halal bihalal ini mereka dapat dipertemukan kembali. Sebagian besar warga sudah tidak lagi berdomisili di Gang Setia karena mendapatkan tugas bekerja di dinas instansi pemerintah maupun swasta di luar Provinsi Lampung. Penasehat grup Gang Setia, Rita Anom Sari, berharap silaturahmi dan kebersamaan ini agar dapat tetap dipertahankan dan terus dijaga dengan baik. Harapan ke depan, Ciwo kepengen silaturahmi ini tetap terjaga, tetap terjalin. Luar biasa, nggak ada yang seperti ini rasanya. Baru yang pertama kali ya, Ciwo keluar dari sini ini 1979 apa 75 gitu loh ya. Terus sejak dari situ lost kontak lah, kita nggak pernah ini ya, paling satu dua orang aja yang suka ketemu. Sampai akhirnya 1 tahun yang lalu Ciwo tuh ketemu ini. Akhirnya Ciwo minta supaya kumpulin nomor telepon teman-teman yang dulunya di sini. Kegiatan halal bihalal keluarga besar Gang Setia dan grup Gang Setia Bandar Lampung ini direncanakan akan diagendakan setiap tahun. Erlan dan Musadat Gumai, TVRI Lampung melaporkan. Selama libur Hari Raya Idul Fitri, tingkat hunian penginapan di Kabupaten Pesisir Barat meningkat drastis. Peningkatan jumlah pengunjung diperkirakan naik 200% dibanding sejak masa pandemi 2 tahun terakhir.
Tingkat hunian di penginapan Kabupaten Pesisir Barat pada libur Hari Raya Idul Fitri tahun 2022 meningkat drastis, yang terlihat di berbagai hotel dan penginapan yang selalu dihuni wisatawan dari berbagai daerah. Pengelola Villa Desa Krui, Joko, mengatakan peningkatan jumlah pengunjung tersebut diperkirakan naik 200% dibanding masa pandemi 2 tahun terakhir. Bahkan banyak sekali pengunjung yang tidak mendapatkan kamar, karena kamar di villa yang dikelolanya sudah terisi penuh. Dalam satu malam saja, lebih dari 200 kendaraan pengunjung yang datang namun tidak kebagian kamar tidur. Joko menambahkan jika dibandingkan pada masa pandemi 2 tahun silam, peningkatan jumlah kunjungan konsumen pada hari-hari besar di Pesibar sangat drastis. Sebelumnya, saat adanya kebijakan penyekatan di beberapa wilayah di Lampung, pengunjung yang datang untuk bermalam sangat minim, sehingga tidak adanya pemasukan bagi pengusaha hotel dan penginapan di Pesibar. Pengelola hotel bahkan harus merumahkan karyawan untuk sementara waktu. Untuk perbedaannya dari 2 tahun yang lalu, bagaimana Pak perbedaannya? Sangat jauh sekali, mungkin bisa kita katakan sampai 200% lah hitungannya dari tahun kemarin. Tahun kemarin itu paling banter 5-10%, itu aja masih kucing-kucingan. Untuk pandemi omsetnya sangat merosot sekali. Jadi semua operasional apapun kita masih banyak nombok hitungannya seperti itu. Kalau untuk saat ini bagaimana Pak? Alhamdulillah untuk saat ini mulai bangkit lah itu. Joko berharap ke depan usaha hotel dan penginapan di Pesisir Barat dapat kembali stabil seiring terus berkurangnya kasus penyebaran COVID-19. Dari Kabupaten Pesisir Barat, Andre Alessande, TVRI Lampung melaporkan. Pasca libur Idul Fitri, beberapa tempat wisata pantai di Kabupaten Pesisir Barat dipenuhi sampah yang berserakan di sekitar bibir pantai. Kondisi ini menurut masyarakat setempat terjadi banyaknya wisatawan yang buang sampah sembarangan. Beginilah kondisi pantai wisata di Kabupaten Pesisir Barat setelah libur Idul Fitri. Di sekitar bibir pantai Labuhan Jukung, Pantai Walur, serta Pantai Wereda terlihat dipenuhi sampah yang berserakan. Sampah yang didominasi sampah plastik dan sampah organik dari sisa makanan ini diketahui adalah sampah yang dibuang sembarangan oleh wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Pesisir Barat selama masa libur Lebaran lalu. Warga di sekitar pantai, Riki, mengatakan hal tersebut terjadi akibat kurangnya kesadaran pengunjung yang membuang sampah sembarangan di lokasi pantai. Padahal, penumpukan sampah plastik di laut dapat menyebabkan berbagai dampak lingkungan, seperti merusak ekosistem laut, mengganggu rantai makanan biota laut, dan pencemaran laut. Tak hanya itu, sampah di laut juga akan berdampak pada kehidupan nelayan dan masyarakat yang ada di sekitar pantai, karena dapat memengaruhi hasil tangkapan nelayan. Pasalnya, ikan di wilayah itu menjauh mencari tempat yang lebih baik. Riki berharap wisatawan yang berkunjung ke Pesisir Barat dapat lebih memperhatikan lingkungan dan dapat membuang sampah pada tempatnya. Riki juga berharap Dinas Pariwisata setempat dapat melakukan sosialisasi tentang akibat buruk dari sampah dan memberikan fasilitas pembuangan sampah yang memadai di tempat-tempat wisata di wilayah itu. Dari Pesisir Barat, Andre Alessande, TVRI Lampung melaporkan. Banyaknya wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Pesisir Barat menjadi berkah bagi pedagang di sekitar lokasi wisata sehingga dapat meraup omset hingga 8 juta rupiah dalam satu hari. Tahun ini tak hanya berdampak pada ramainya masyarakat yang pulang kampung ataupun wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Pesisir Barat, namun juga berdampak pada pedagang yang berjualan di sekitar wisata di wilayah setempat. Bagaimana tidak, berkah Lebaran ini dirasakan pedagang dengan meraup untung yang sangat besar. Bahkan pedagang di tempat wisata bisa meraup omset sampai 8 juta rupiah per hari. Salah seorang pedagang di wisata Labuhan Jukung, Yenita, mengaku sampai harus menambah karyawannya untuk melayani banyaknya pembeli. Dalam sehari ia dapat menjual kelapa muda sebanyak 200 buah. Belum lagi bakso, mie ayam, dan pecel yang ia jual, sehingga harus menambah 10 kali lipat bahan mentah untuk dijadikan bahan makanan. Yanti menambahkan, jika dibandingkan dengan 2 tahun masa pandemi, perbedaan pada saat ini sangat drastis. Hal itu terlihat
dari perputaran ekonomi yang disebabkan oleh wisatawan yang berkunjung di pesisir barat. Sebelumnya dirinya mengaku kerap kesulitan menjual dagangannya karena hanya sedikit wisatawan yang berkunjung di Pesibar bahkan pada hari-hari besar. Nah, Lebaran tahun ini alhamdulillah segala masyarakat udah bisa mengunjungi pantai wisata dibanding daripada 3 tahun yang lalu karena pandemi kan. Nah, omset juga sekarang alhamdulillah udah meningkat. Oh, kalau untuk omset sendiri kalau kadang-kadang dapat 5, kadang-kadang dapat 7 karena kan sekarang kan cuacanya hujan. Nah, paling banyak dapat 8. Sekarang saya mohon untuk dari pemerintah, terutama dari Bapak Presiden, ke Gubernur, ke Bupati, ya, ke camat, untuk masyarakat ke depannya, untuk dipermudah lagi untuk mudik. Karena kita kan sudah lama, udah 3 tahun merasakan pandemi ini, jadi kita untuk merasakan untuk kebebasan lagi. Yedita berharap ke depan kasus COVID-19 semakin melandai, sehingga kehidupan dapat kembali normal dan perekonomian khususnya di pesisir barat dapat kembali bangkit. Dari pesisir barat, Andre Alessande, TVRI Lampung melaporkan. Pasca Lebaran, beberapa tempat wisata di Bandar Lampung mulai dipenuhi pengunjung dari berbagai daerah. Seperti yang terlihat di satu-satunya objek wisata pantai di Bandar Lampung yang sudah dipenuhi pengunjung sejak pagi. Beginilah suasana keramaian di satu-satunya wisata pantai yang ada di kota Bandar Lampung pada Rabu pagi. Ratusan warga dari berbagai daerah sudah memadati wisata pantai yang terletak di Kelurahan Serengsem, Kecamatan Panjang ini. Dedi, selaku pengelola pantai, menjelaskan, peningkatan jumlah pengunjung baru terjadi pada libur Lebaran hari ketiga. Dan jika dibandingkan dengan sehari sebelumnya pada hari Selasa, peningkatan jumlah pengunjung pada hari Rabu telah mengalami peningkatan sebesar 70%. Menurutnya hal ini disebabkan karena pemerintah yang sudah mengizinkan perjalanan mudik. Sementara Nabila, salah satu pengunjung asal Palembang, mengaku memilih pantai sebagai destinasi wisata karena tertarik dengan suasana yang sejuk dan fasilitas yang ditawarkan sangat menarik. Alhamdulillah ya, kalau peningkatan dari hari kemarin kan, hari ini lebih signifikan lah. Lebih sampai 60-70% ya. Iya. Terus untuk kalau pengunjung mayoritas dari Kota Bandar Lampung sendiri hampir sebagian. Kalau persiapan kita tetap patuhi protokol kesehatan yang pertama. Terus yang kedua tetap faktor-faktor keamanan ya, terutama yang di pinggir pantainya gitu kan, anak-anak. Saya kesini karena liburan kan, ya karena saya sih baru lihat di Google Maps, baru kayaknya bagus banget gitu. Cuma kayaknya bagus banget, cuma ya bagus, saya suka ya. Karena adem, senang lihatnya tuh kayak ya enak banget gitu dah. Kelihatannya seger aja Mbak ya kalau ke pantai itu ya. Bribka M. Ismangil selaku Babin Kantipnas Kelurahan Serengsem menghimbau kepada para pengunjung agar selalu memperhatikan keselamatan saat berwisata di pantai dan tidak meninggalkan barang sembarangan serta mengawasi anak-anak yang sedang bermain. Kantipnas Kelurahan Serengsem Polsek Panjang serta rekan kami dari patroli melakukan pemantauan terhadap para pengunjung di Pantai Tiska ini. Ya, semoga selalu berhati-hati. Silakan berlibur, silakan nikmati suasana Lebaran, tapi tetap kita berhati-hati. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari kejahatan dan tetap kita lakukan prokes karena pandemi belum berakhir. Untuk mengantisipasi lonjakan pengunjung, pengelola pantai telah menyiagakan tim SAR, Babinsa, dan Babin Kamtipmas untuk bersiaga menjaga keamanan di air maupun di darat. Bagi para pengunjung yang hendak berwisata di Pantai Tiska, dihimbau agar tetap menerapkan protokol kesehatan, karena Bandar Lampung saat ini masih dalam kondisi PPKM level 2. Alfian Dendra, TVRI Lampung melaporkan. Pusat oleh-oleh khas Lampung di kawasan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, ramai diserbu pemudik. Ratusan pemudik rela antre berjam-jam untuk mendapatkan makanan khas Lampung sebagai oleh-oleh mudik Lebaran. Beginilah suasana di sentra penjualan keripik pisang di Bandar Lampung saat arus balik Lebaran. Sejak hari pertama Lebaran, ribuan pembeli memadati toko ini untuk mencari oleh-oleh khas Lampung. Ramainya pembeli mencari oleh-oleh ini membuat penghasilan produsen keripik pisang di tempat ini meningkat hingga 100%. Umumnya, pemudik yang berasal dari sejumlah daerah di Jawa dan Sumatera ini mencari keripik pisang dan kerupuk kemplang.
Di lokasi sentra oleh-oleh khas Lampung di Jalan Laksamana Malahayati, Bandar Lampung ini, para pemudik bisa bebas mencari keripik pisang yang disukainya. Beragam rasa keripik pisang bisa dijumpai di tempat ini. Selain bisa mendapatkan beragam rasa, pemudik memilih berbelanja di sini karena keripik pisang yang dijual masih baru dan mutunya lebih baik. Untuk kemana Mbak? Untuk ke Jogja. Untuk ke Jogja. Jadi ini pulang mudik Lampung ya? Ya, mudik Lampung. Mbak, ini kan rame nih. Tadi ngantrinya seperti apa? Tadi pas mau masuk, antri dulu. Ada paling 10 menit. Habis itu masuk, masih rame. Suami ngantri di kasir dulu. Ya. Saya muter, biar imbang. Rame benar pengunjungnya Mbak ya? Rame benar. Jadi itu lumayan padat berdatangan. Mulai pada berdatangan mulai di Lebaran kedua ya atau kemarin itu di siang hari sudah mulai memenuhi toko kami. Nah, cuman yang kami lakukan di sini tetap akan selalu mengutamakan yang namanya prokes ya, sesuai dengan arahan dan perintah Wali Kota Bandar Lampung. Jadi ketika pengunjung atau customer yang masuk, kita sudah mempunyai berapa sih yang kapasitas yang maksimal yang masuk ke toko. Nah, dikala sudah lebih, nah mau tidak mau memang customer harus bersabar mengantri di depan karena kami juga sudah siapkan pembatasannya seperti itu. Berapa persen sih peningkatannya untuk momen libur Idul Fitri ini dibandingkan hari libur biasa gitu? Ini semenjak pandemi memang kan pengunjung agak sepi. Ya. Ramainya pemudik yang berbelanja di tempat ini membuat pengelola toko memperketat protokol kesehatan dan membatasi pengunjung toko yang datang di pintu antrian toko. Sentra produsen penjualan keripik pisang ini memang selalu ramai saat liburan. Para pedagang memperkirakan kondisi ramai ini akan bertahan hingga akhir minggu ini. Agus Muhni Hakim, TVRI Lampung melaporkan. Pantai Terbaya dibanjiri pengunjung. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami. Pemirsa TVRI, pandemi COVID-19 belum berakhir. Sesuai anjuran Presiden, kita semua wajib pakai masker. Jangan pernah lepas masker saat bertemu orang lain. Mari disiplin. Indonesia pulih, Indonesia bisa. Saat ini, raga kita seakan terpenjara. Tapi, di rumah saja bukan berarti kita berhenti melangkah. Karena bagi mereka yang kreatif, apapun kondisinya, selalu ada ruang untuk berkarya. Memang terasa sulit, namun dengan semangat dan usaha akan membuat kita mampu melewatinya. Bangkit dari pandemi bukanlah mimpi, kita pasti bisa. Pemirsa, Anda masih bersama kami. Sempat terhalang pandemi COVID-19 selama 2 tahun, Pantai Terbaya Kota Agung kini dibanjiri pengunjung. Omset pengelola wisata pada momen Lebaran ini mencapai puluhan juta rupiah. Pantai Terbaya Kota Agung Kabupaten Tanggamus yang sebelumnya sepi nyaris tanpa pengunjung akibat pandemi COVID-19, kini ramai pengunjung. Momen libur Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah ini menjadi berkah tersendiri bagi masyarakat dan pelaku usaha di sekitar Pantai Terbaya Kota Agung Tanggamus. Pengunjung yang datang memadati Pantai Terbaya mulai dari Kabupaten Pesawaran, Pringsewu, dan warga lokal Kabupaten Tanggamus, hingga dari luar Provinsi Lampung yang sekedar singgah melepas lelah. Beni, pengelola wisata Pantai Terbaya Kota Agung Tanggamus, mengaku
Pasca kebijakan pemerintah yang memperbolehkan mudik lebaran, omsetnya naik 100% dengan penghasilan 10 juta rupiah per hari. Nggak menentu ya Bang, menentu karena kan ini baru 2 tahun setelah Covid. Nah untuk lebaran tahun ini alhamdulillah sih pengunjung mulai banyak gitu kan dibandingkan tahun kemarin gitu. Dan untuk omset sendiri sekitaran 10 jutaan sih per harinya. Oh, itu naik berapa persen tuh Bang, berarti kalau dirata-ratain dari hari biasa? Di hari biasa sih naiknya 100%-an Bang, kalau hari biasa. Karena kan di sini tuh ramainya ketika hari raya aja, kayak tahun baru gitu ramainya. Kalau untuk pengunjung sendiri dari mana aja Bang? Kalau pengunjung sendiri sih kebanyakan dari Pringsewu, Sawaran, ada yang Lampung Tengah. Kebanyakan orang juga kan yang dari mudik-mudik dari Jakarta sana. Bawanya sih selalu menjaga barang-barang bawaannya, terus saling keluarganya, jangan sampai karena kan kebanyakan pengunjung, jadi kan untuk pengamanan sendiri itu nggak terlalu banyak gitu kan. Nah jadi harapannya dan himbauannya juga untuk saling menjaga sama-sama. Pengelola berharap kondisi ini dapat terus berlangsung mengingat dapat meningkatkan perekonomian warga sekitar. Dari Kabupaten Tanggamus, Abid Bisara, TVRI Lampung melaporkan. Meski diguyur hujan, objek wisata Bendungan Batu Tegi ramai dikunjungi wisatawan. Warga rela antri demi menikmati keindahan alam bendungan yang berlokasi di Kabupaten Tanggamus tersebut. Memasuki akhir tahun liburan Idul Fitri 1443 Hijriah, sejumlah tempat wisata di Kabupaten Tanggamus ramai dikunjungi wisatawan lokal maupun luar Kabupaten Tanggamus. Salah satunya adalah objek wisata Bendungan Batu Tegi di Kecamatan Pulau Panggung, Tanggamus. Meskipun dalam kondisi hujan, warga yang berkunjung rela antri demi menikmati keindahan pemandangan pegunungan di tengah bendungan dengan menggunakan perahu. Seperti diungkapkan Yuli, salah satu wisatawan asal kota Bekasi yang rela jauh datang ke Lampung untuk menyeberangi aliran sungai Bendungan Batu Tegi. Dari Bekasi, nah ini baru yang pertama untuk ke Batu Tegi. Tujuannya apa sih Mas kesini Mas? Tujuannya dalam rangka liburan lebaran aja sih, ngajak keluarga main ke tempat wisata di Lampung. Oh, Bendungan Batu Tegi tahunya dari media sosial, dari teman-teman juga yang tinggal di Lampung. Selain indah dan sejuk, para pengunjung juga merasakan aman karena Polsek Pulau Panggung melakukan penjagaan di lokasi wisata. Dari Kabupaten Tanggamus, Abid Bisara, TVRI Lampung melaporkan. 2 tahun tak digelar, budaya Ngawol Mincak atau Tari Lampung Pesisir kembali dilaksanakan. Kegiatan yang dilaksanakan di Pekon Penengahan Kecamatan Karya Pengawa Pesisir Barat ini disambut antusias ribuan masyarakat. Ngawol Mincak atau Tari Lampung Pesisir adalah kegiatan yang rutin dilaksanakan masyarakat pesisir saat suasana Idul Fitri. Setelah 2 tahun tak digelar, akhirnya warisan budaya tersebut kembali dilaksanakan. Kegiatan yang dipusatkan di Pekon Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat ini disambut antusias ribuan masyarakat lokal maupun luar daerah. Acara tersebut diikuti oleh 81 peserta dari 14 pekon dan kecamatan dengan bermacam-macam tipe silat khas Lampung Pesisir yang dipentaskan secara bergilir. Ketua Ikatan Muli Mahanai Penengahan sekaligus Ketua Panitia Endri Wahyudi mengatakan, kegiatan Ngawol Mincak ini bertujuan untuk melestarikan adat budaya kepada generasi muda yang diadakan dalam rangka untuk membangkitkan semangat masyarakat untuk mencintai budaya sendiri dan turut aktif untuk melestarikannya. Ngawol Mincak juga merupakan pengenalan adat budaya khususnya kebudayaan pesisir barat kepada generasi muda. Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan tahunan yang diadakan Ikatan Muli Mahanai Penengahan atau khususnya IMPR. Adapun tema dari kegiatan ini adalah melestarikan adat budaya kepada generasi muda dalam rangka untuk membangkitkan semangat masyarakat untuk mencintai budaya sendiri khususnya di Kabupaten Pesisir Barat ini. Endri menambahkan sebagai upaya untuk melestarikan budaya yang sudah mulai pudar di era digitalisasi ini, diperlukan peran serta semua lapisan masyarakat. Ia berharap dengan dilaksanakannya lagi kegiatan budaya ini dapat meningkatkan semangat generasi muda untuk terus melestarikan budaya sehingga tidak hilang di telan masa. Dari Pesisir Barat, Andre Alessande, TVRI Lampung melaporkan.
Saudara, untuk mengetahui cuaca esok hari, berikut perakiraan cuaca umum Provinsi Lampung berlaku tanggal 10 Mei 2022 pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan 11 Mei 2022 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo, selamat sore para pemirsa dan juga sobat BMKG dimanapun Anda berada. Izinkan kami dari BMKG Lampung untuk menyampaikan informasi perakiraan cuaca yang berlaku untuk esok hari, Selasa tanggal 10 Mei tahun 2022. Kali ini bersama dengan saya Ramadan Nur Pambudi dan berikut informasi selengkapnya. Pada pagi hari, secara umum wilayah Lampung kami perakirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Mesuji, Lampung Tengah, Lampung Utara, Waikanan, Lampung Barat, Pesisir Barat, dan juga Tanggamus. Kemudian untuk malam hari, secara umum wilayah Lampung kami perakirakan berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Lampung Tengah, Lampung Utara, dan juga Waikanan. Selanjutnya untuk dini hari, secara umum wilayah Lampung kami perakirakan berawan. Kami himbau untuk mewaspadai terjadinya hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai dengan kilat dan juga angin kencang di wilayah Mesuji, Tulang Bawang Barat, Waikanan, dan juga Lampung Utara. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk para pemirsa sekalian. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan beranjak terlebih dahulu karena Lampung hari ini masih akan hadir usai jeda berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Ibu sering nonton TV di rumah? Nonton. Nonton acara apa aja? Nonton wayang kulit, ketoprak di TVRI, Bu. Aku seneng. Gambarnya gimana, Bu? Gambarnya tapi burek, ora apik. Mau nggak Ibu nonton acara ketoprak, wayang kulit, tapi bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih lagi teknologinya? Mau, tapi gimana? Mana Bu TV-nya? Niki lho Bu, TV-ne burem. Mbah, supaya TV-nya gambarnya bersih, suaranya jernih, saya bantu Mbah dengan alat ini, namanya set of box. Matur nuwun nggih Pak nggih. Ya, oke, saya pasangin Bu ya. Gambare bersih, suarane bening, alatnya canggih. Top TV ku saiki, Om. Saat ini, raga kita seakan terpenjara. Tapi, di rumah saja bukan berarti kita berhenti melangkah. Karena bagi mereka yang kreatif, apapun kondisinya, selalu ada ruang untuk berkarya. Memang terasa sulit, namun dengan semangat dan usaha akan membuat kita mampu melewatinya. Bangkit dari pandemi bukanlah mimpi, kita pasti bisa.
Pemirsa TVRI, pandemi COVID-19 belum berakhir. Sesuai anjuran Presiden, kita semua wajib pakai masker. Jangan pernah lepas masker saat bertemu orang lain. Mari disiplin. Indonesia pulih, Indonesia bisa. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lampung hari ini. Tetap saksikan Lampung hari ini dari Senin hingga Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, saya Dia Rahman, wakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.